Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sudah semangat dan siap untuk belajar pada hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya ada yang tahu materi kita kali ini membahas tentang apa? Ya, betul. Materi hari ini kita akan membahas hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, semuanya silahkan dibuka bukunya halaman 38. Nah, di situ coba kalian amati ya gambarnya. Itu ada gambar kartun. Ada yang tahu itu kartun apa? Ya, itu kartun Upin Ipin. Nah, ada yang mau menceritakan tidak? Ini tuh kisahnya bagaimana? Nah, jadi kisah Upin Ipin ini adalah yatim piatu yang sudah tidak punya bapak dan ibu, atau ibu dan bapaknya itu sudah meninggal. Ayah dan ibu Upin Ipin meninggalnya sejak Upin Ipin masih kecil, dan mereka sekarang tinggal bersama nenek dan kakaknya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai yatim piatu. Nah, ada yang tahu yatim itu artinya apa? Nah, jadi yatim ini berasal dari kata yutmun yang artinya kesendirian. Secara istilah, yatim ini adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya sejak kecil hingga balik. Sementara piatu adalah seorang anak yang tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya meninggal. Nah, kalau yatim piatu berarti anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya sudah meninggal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di dunia ini nasib seorang anak itu berbeda-beda. Jadi, untuk kalian yang masih mempunyai orang tua yang lengkap, berbahagialah. Maka dari itu, kalian harus sayang dan patuh kepada kedua orang tua kalian ya. Nah, cobaan menjadi anak yatim itu adalah tantangan hidup untuk berjuang dan bersemangat menghadapi tantangan hidup dengan berkeyakinan aku bisa. Jadi anak yatim itu harus mempunyai tekad dan berkeyakinan kalau dia itu bisa, walaupun tidak ada ayah dan ibunya di sampingnya. Nah, Rasulullah SAW semasa hidupnya sangat menyayangi anak yatim, karena Rasulullah sendiri semasa hidupnya itu adalah seorang anak yatim. Berdasarkan riwayat hidup beliau, bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga seorang yatim, bahkan semenjak di dalam kandungan sang ibunda. Ayah Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat. Karena kisah hidup ini pula Nabi dalam sebuah hadisnya menyinggung kedekatan beliau dengan orang-orang yang menyayangi dan memelihara anak yatim piatu di surga kelak. Nah, sekarang buka buku halaman 39 ya. Di situ ada hadis tentang menyayangi anak yatim. Anak-anak ada yang mau membacakan hadisnya? Oke, udah, sekarang kita baca sama-sama ya. Ikutin ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza, wa asyara bis sababati wal wusta wa farroja bainahuma, rawahul Bukhari. Oke,
sekarang kita baca sama-sama ya. Sekali lagi, barusan kan kita sudah membaca hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, sekarang anak-anak ada tidak yang mau membacakan artinya? Ya sudah, sekarang kita artikan sama-sama ya artinya. Nanti kalian ikutin bacaan ibu. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta direnggangkan keduanya. Nah, itu dia arti dan hadis dari menyayangi anak yatim. Sekarang ada yang tahu isi kandungannya? Kan kita barusan sudah baca hadisnya, sudah mengartikannya. Nah, dari arti tersebut ada yang sudah bisa memahami bagaimana isi kandungan hadisnya belum? Ya sudah, ibu akan jelaskan ya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim. Seperti yang tadi ibu katakan, kita sebagai umat muslim harus peduli kepada anak yatim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah tentang kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul, berbicara dengan baik kepada mereka, dan jangan lupa untuk selalu menghibur mereka saat mereka sedang bersedih dan membantu mereka ketika sedang dalam kesulitan. Jadi kita harus berbagi ya sama mereka. Misalnya mereka tidak ada makanan, nah kita bagi. Ketika kita sedang ada rezeki lebih, maka kita sisihkan untuk mereka yang membutuhkan. Jadi kita saling membantu sesama ya, seperti itu. Oke, jadi sekarang ibu akan memberikan tugas ke kalian ya. Tugasnya yaitu tuliskan secara singkat isi kandungan hadis menyayangi anak yatim di kertas 1 lembar aja ya. Dan nanti kalau yang sudah dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Oke, tugas selanjutnya kalian menghafalkan hadis beserta artinya ya. Jadi kalian hafalin hadis tentang menyayangi anak yatim dan artinya. Nah, kalau yang sudah hafal boleh di-store ke ibu ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham ya. Nah, jadi kita simpulkan yuk tentang materi yang udah kita bahas tadi. Jadi, anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki ayah atau ayahnya sudah meninggal. Sebaliknya, kalau piatu itu adalah anak yang tidak memiliki ibu atau ibunya sudah meninggal. Jadi kalau anak yatim piatu itu adalah anak yang ayah dan ibunya itu sudah meninggal. Jadi dia tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.